Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Memahami adab terhadap anak, karena kalau sudah anak itu ya kita buat, ya kita beradab kepadanya, maka ada teori kausalitas atau sebab akibat yang terjadi, ya sebagaimana disabdakan Rasulullah, biru aba'akum wa tabbirukum abna'akum, ya bahwa berbuat baiklah kamu pada orang tuamu sehingga nanti kalau kamu punya anak, anak itu akan berbuat baik juga kepada kamu, bahwa nilai-nilai seperti ini tetap berlaku dia dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan yang memang proses kontinuitas itu yang terus menerus kita tanamkan kepadanya, itu akan membekas dan menjadi kebiasaan. Islam memandang adab kepada anak ini sangat jauh, ya. Artinya jauh itu ya sebelum anak ini lahir, ya di dalam kitab tarbiyah Islamiyah yang disusun Dr. Nasi Ulwan itu ada beberapa kriteria dalam nilai adab kepada anak. Yang pertama adalah memilih pasangan yang baik. Nah, memilih pasangan ini pun ada beberapa yang perlu dilihat, yang perlu ditinjau. Jadi tidak sembarangan aja, asal nampak cantik kaya kawin, habis. Nggak bisa begitu. Ya, dalam agama kita ada beberapa pilihan yang harus diperhatikan. Yang pertama memang untuk adab kepada anak adalah memilih ibunya dari orang yang baik. Namanya memilih berarti kan sebelum jadi sama ibunya ada hal yang perlu dipandang. Pandangan inilah yang kalau kita lihat dari segi nilai-nilai keislaman yang harus menjadi perhatian khusus. Kalaupun sudah terjadi, paling tidak mau bertekad merubah sikap. Jangan disesalin, saya nyesal kali kawin sama dia, nggak perlu begitu. Tapi adalah perubahan sikap, ya baik laki-laki maupun perempuan sebagai pasangan itu. Nah, berbicara masalah ya yang pertama dari memilih pasangan yang baik itu, ibu yang baik itu, ya digambarkan dalam kitab tarbiyah Islamiyah itu adalah yakni ikhtarud ya asasuddin, bahwa kita itu memilihnya kenapa? Asasuddin, dasar keagamaan yang kuat. Itu yang perlu dipandang, ya. Bicara dasar keagamaan ini kan jelas, karena memang itu dasar kehidupan kita. Kalau kita hidup nggak punya dasar yang benar, yang baik, itu bagaimana menjadikan orang itu baik? Nah, inilah kalau kita lihat di dalam agama kita itu. Umar bin Khattab pernah menanyakan seorang laki-laki, ya, dia berkata, apakah engkau mengenal orang ini? Ya, katanya. Apakah kau ini tetangganya yang tahu dia masuk dan keluar dari rumahnya? Tidak.
Apakah kau tahu ya dia ini kalau musafir punya teman yang akhlaknya baik? Tidak. Apakah kau tahu kerjanya ini mendapatkan dinar dan dirham yang dia kerja tempat orang yang ya warok dalam beragama? Tidak. Apakah ya kau melihat bahwa dia pernah berdiri dan sujud sholat di masjid dan dia mengangkat kepalanya ke atas berdoa dan menundukkan ya mukanya karena ya ada rasa takut? Ya, katanya. Maka Umar berkata ya sama laki-laki itu, kalau gitu kau belum mengenalnya. Artinya kalau kita cuma kenal di masjid saja, itu pada sisi di luar itu belum lengkap. Ya. Kenapa? Karena bisa saja ya, apalagi seperti sekarang banyak orang ya rajin ke masjid, di luar yang dikerjakan yang haram, yang mana. Ini kan sampai begitulah ya satu pandangan dan pantauan itu. Jadi tidak mutlak, karena memang keberadaan kita ya baik itu di luar. Apalagi kan diungkapkan ya oleh Rasulullah kan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang berakhlak yang baik. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Sebaik-baik dia itu adalah yang berakhlak kepada keluarganya. Nah, dari dialog Umar ini kan menjadi satu acuan kita. Begitu juga dalam kita tuh memandang ya orang yang bakal menjadi pasangan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menegaskan dia ya di dalam satu hadis, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada fisik, kepada penampilan, tapi Allah memandang kepada hati dan amal. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini ditunjuk Nabi dadanya itu. Kita kan sekarang banyak menang fisik, performa penampilan saja dibesar-besarkan, baju bagus, gaya hebat, ya lifestyle-nya itu begitu tinggi. Ya seakan-akan dunianya bagus, tapi dalamnya keropos. Ini yang menjadi problem. Ini yang kadang-kadang kita tidak mengarah seperti itu. Ya, bukan dalamnya yang kokoh, sama seperti rumah. Rumah itu kalau pondasinya kuat, tanahnya bagus, corannya kita bilang pas dia, mudah-mudahan gempa berapa kali pun alhamdulillah. Ini rumah sudahlah tiangnya lapuk, kita bilang pondasinya lapuk, dindingnya juga nggak beres. Ya, begitu kena angin sedikit aja udah roboh dia kan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Masih muda udah jadi janda, masih muda udah jadi duda. Kenapa itu terjadi? Ini kan rapuh ya. Pantang sedikit bermasalah udah macam gak ada jalan lain aja dia. Nah, maka itu yang digambarkan Rasulullah itu penampilan jangan menipu, dan Umar juga menjelaskan seperti itu. Kalau kau hanya memandang dia kenal secara nama, ya hanya taunya di masjid, tapi di luar yang dia perbuat itu kita tidak tahu sama sekali, jangan tertipu kata Umar pada bentuk dan penampilannya itu. Nah, inilah satu hal yang menjadi ya patokan kita. Nah, selanjutnya dalam asas agama ini kan Nabi juga menjelaskan dalam hadis Bukhari diungkapkan ya tungkahul mar'ah li arba, ya dinikahi wanita itu karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, li jamaliha karena cantiknya, li hasabiha karena keturunannya, walidiniha agamanya. Fasfar bizatid din, pegang agamanya itu, taribat yadaka, ya kau akan berkah. Dalam hadis lain juga Rasul menggambarkan dari riwayat Tirmizi, man tazawwaja imra'atan lima liha lam yazidillah illa faqra. Siapa yang menikahi wanita atau kebalikannya karena hartanya, Allah tidak akan tambahi kecuali kefakiran. Man tazawwaja imra'atan li hasabiha lam yazidillah illa zilla. Siapa yang menikahi wanita itu karena kemuliaan atau keturunannya, tidak akan ditambahi kecuali kehinaan. Allah tidak nambah itu. Tapi kata Rasulullah, lam yazidha, ya lam turid ya yuridha illa yahfazu ya absarahum, ya katakan ya wa yahfazna absarahum, kemudian wa yasilu rahimahu,
Tapi ambillah, jangan kau tolak orang yang mana orang itu yang bisa menundukkan pandangan matanya, menjaga marwah kehormatannya dan menghubungkan silaturahminya. Kalau orang begini, kata Rasulullah, barakallahu lahu fiha wa barakah laha fihi. Kau laki-laki akan berkah padanya dan kau perempuan akan berkah juga. Allah memberkahi kau pada dirinya itu. Jadi ini kan jelas kita bilang mental itu yang sangat perlu diperhatikan. Ya, bukan harta, bukan jabatan. Kita gandrung kali kau nikah sama anak pejabat. Ya, gandrung sekali nikah sama orang yang cantik. Ya, suka kali, ya kuat sekali menikah sama orang yang kaya. Itu tidak memberikan jaminan. Ya, ini yang harus diperhatikan dan dipandang. Jadi asasuddin, ya, bahwa memandang dasar agama pada orang yang kita pilih itu sudah beradab kepada anak, sudah melakukan perbuatan kepada anak. Apalagi Rasulullah juga menekankan dalam hadis Tirmizi itu, ya diungkapkan, ya iza jaa ahadukum man tardawdinahu wa khuluquhu ala yaf'alu. Apabila datang seorang laki-laki yang meminang anak perempuanmu itu yang kamu ridho agama dan akhlaknya, ya ambil itu, kata Rasulullah. Kalau tidak, ya itu akan menjadi fitnah, fasadun kabir, menjadi cobaan yang berat. Ya kalau orang agamanya nggak ada dalam bersikap, akhlaknya pun hancur, ini bagaimana mau hidup bagus? Nah, inilah, ya ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Wah, sekarang udah kasep Ustadz, udah nikah ini. Ya, kalau sudah bagaimana? Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah. Jadi kita yang harus punya tekad. Tidak mungkin lagi membubarkan perkawinan ini. Ya, tapi sama-sama, karena pada dasarnya kita juga punya keinginan. Siapa yang tidak pengen jadi orang baik? Siapa tidak pengen jadi orang solih? Siapa tidak pengen jadi orang yang beradab? Itu ada, itu bukan nggak ada. Taunya kita tuh nurani kita menolak. Tapi pandang ke depan. Ini demi siapa? Demi anak. Nah, demi anak bagaimana? Ya lakukan perubahan. Itu namanya kita beradab. Nah, ketika itu kita dapatkan, ya kemudian kita perbuat. Dan di mata anak itulah terus menerus yang dia lihat, insya Allah. Ya mudah-mudahan itu nggak ada kita bilang ruginya. Kita ini kan kadang-kadang ngotot, ya bertahan. Apalagi seperti yang pernah saya sampaikan, kita suka memandang saya ini orang tua, nggak boleh dilawan. Bukan urusan tidak dilawan. Bagaimana anak nggak melawan kalau perbuatan orang tuanya bertentangan? Dia di luar belajar yang baik-baik, sampai di rumah hancur kali orang tuanya ditengoknya, gimana? Itu yang selalu terjadi. Nanti dibantah anak membantah dengan alasan dalil benar. Kita nggak tahu, perasaan kita melawan aja. Itulah terjadi clash. Akhirnya dia nggak nyaman. Sia-sia rasanya saya belajar, sia-sia rasanya saya mendengar yang baik. Nah, inilah hal-hal yang kadang ya luput dari pantauan kita itu. Jadi jangan bermain-main dengan kehidupan anak ke depan ini, yang kita ya nikah itu sekedar melepaskan biologis, asal suka sama suka. Apa rupanya orang kalau tengok agamanya nggak disukai? Agama itulah yang menjadi kesukaan kita dalam kehidupan. Kita senang memandangnya. Apalagi nanti teori-teori yang digambarkan Rasulullah, kan itu. Apa dia taat pada Allah dan Rasul, ya wanita yang baik taat pada suaminya, tahu dia. Kenapa? Karena agamanya ada. Apalagi digambarkan lagi, siapa yang menikah berarti menjalankan separuh agama, maka ketakwaan separuhnya lagi. Nah, tidak ada yang paling baik bagi seorang laki-laki sesudah bertakwa memiliki wanita yang solihah. Nah, ini kan jelas dukungan-dukungan ke arah itu sangat mutlak. Jadi jangan salah memandang, salah bersikap dan melihat. Ya, kalau yang cantik itu, yang gagah tuh bertabur di jalan itu. Cari aja di mal-mal itu, ada tuh yang nongkrong di situ kan. Tapi apakah mentalnya bisa dipertanggungjawabkan? Apakah dia memandang kebaikan sama kita, kita dapat kebaikan sama dia? Ya, makanya tadi kan digambarkan oleh Umar. Apakah kau tahu
ketika dia berjalan dengan orang lain yang akhlaknya itu baik? Tidak, katanya. Nah, berarti kalau gitu jelas kenapa pengaruh pergaulan di luar juga deras. Apakah kau tahu dia bekerja itu yang dia dapatkan dinar dan dirham dari laki-laki yang warok? Dia ke tempat kerjanya itu bagus? Enggak juga, katanya. Nah, ini kan jelas kalau kita lihat. Makanya Umar juga kan ya pernah dibilang itu, oh siapa yang takwa? Si Polan, kata sahabat. Di mana dia? Di masjid aja nggak keluar-keluar. Oh, itu bukan takwa, kata Umar. Orang takwa tuh keluarkan dari masjid, kasih amanah sama dia. Kalau dia betul menjalankan amanah, baru takwa dia. Artinya di luarlah nampak bobot kita itu memang tantangan keberagamaan kita, sikap mental kita ya di luar. Kalau di rumah, di masjid aja siapa yang bikin macam-macam kan? Nah, ini hal-hal yang sebetulnya ya perlu dipandang, diperhatikan, apalagi ya bagi kita ya laki-laki, bagi perempuan yang juga berharap bisa menjadikan anak itu solih, solihah dan beradab kepadanya. Maka adab kepada anak yang pertama adalah ya asasuddinil Islam, ya dasar agama Islam itu harus dipandang yang menjadi wujud ya utama dan pertama sebelum dia mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, dan insya Allah akan melahirkan keturunan yang baik yang bisa beradab. Ya Allah alam.